Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Statistik Pendidikan. Di sini kami akan melaksanakan uji Pirate Sample Test. Jadi, langkah-langkah yang harus kita laksanakan ketika kita uji Pirate Sample Test menggunakan SPSS versi 25. Yang pertama, kita harus menyiapkan data terlebih dahulu di Excel. Kemudian, pastikan data pretest dan post-testnya itu berdistribusi normal. Kemudian, buka aplikasi SPSS, klik variable view, tentukan hasil pada baris pertama di kolom name, hasil, kemudian di baris kedua, kelas. Ubah kolom desimal menjadi 0. Jadi 0, ini juga diubah menjadi 0. Kemudian, tuliskan hasil belajar siswa pada baris pertama kolom label. Hasil belajar siswa. Oke. Kemudian, kelas pada baris kolom kedua label. Klik value yang di kolom kedua, kita beri kode 1 untuk value-nya dan labelnya kita ketik hasil belajar. Pretest. Add, kemudian value beri kode kedua dan labelnya post test. Add dan klik OK. Kemudian klik data view. Kemudian ini karena pretest itu kodenya 1, maka ini hasilnya itu tadi saya ambil di data yang pretest. Karena hasil pretest itu dengan kode 1, maka untuk kelasnya diisi 1 sampai ke bawah. Kemudian kita ambil lagi data di Excel yang sudah kita sediakan di awal. Untuk post testnya, kita copy dulu. Untuk post test kita beri kode 2. Kemudian kita klik analis, kita klik description statistik, kemudian kita klik explore. Pindahkan hasil belajar siswa ini ke dependent list dan kelas di factor list. Kemudian kita klik plots. Jika sudah klik plots, nanti keluar explore plots. Nah, kita centang yang normality plots with test. Klik continue. Klik OK. Dan kemudian kita keluar hasil dari hasilnya akan ditunjukkan seperti ini, bagian test of normality. Nah, untuk pengambilan kesimpulannya, jika nilai
lebih besar dari 0,05, test of, kita cari test of Oke, nah kita ke test of normality. Kesimpulannya, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian, kalau nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan uji SPSS yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai sig pada pretest adalah 0,116 dan nilai sig pada post-test 0,200. Kedua nilai sig lebih besar dari 0,05, maka pretest dan post-test dinyatakan berdistribusi normal. Oke, yang ini di pause dulu. Selanjutnya, yang langkah ketiga yaitu buka SPSS, kemudian klik variabel view, ketikkan pretest dan posttest pada kolom name baris pertama dan kedua. Yang selanjutnya, ubah kolom desimal menjadi 0. Yang selanjutnya yaitu pada kolom label tuliskan pretest dan posttest. Terus pada kolom measure pilih scale. Langkah yang keempat yaitu masukkan hasil data belajar siswa pada data view. Langkah yang kelima adalah klik analisis, kemudian klik compare meas, selanjutnya pilih paired sample test. Muncul kontak dialog paired sample test, pindahkan pretest ke variabel 1. Dan protest ke variabel 2. Selanjutnya, klik option, lalu maka muncul kotak dialog paid interval percentage, tulis 95. Artinya, kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05. Lalu klik continue. Langkah yang ke-8, klik OK. Akan muncul output SPSS yang berjudul T-test. Untuk langkah selanjutnya yaitu penafsiran hasil uji parade simple t-test dengan SPPPS. Yang pertama ada tabel parade simple statistik,
Ini bisa kita lihat nilai prestastis memiliki rata-rata hasil belajar atau MEAN sebesar 5,62, sedangkan nilai prostastis memiliki rata-rata hasil belajar atau MEAN sebesar 67,69. Jumlah siswa sebagai sampel peneliti N adalah 13 siswa. Nilai STD deviation pada present adalah 10,300, sedangkan pada protection yaitu 10,727. Nilai C-test MEAN yaitu present adalah 2,857, sedangkan untuk protestan adalah 2,975. Karena nilai rata-rata protes maka dapat disimpulkan adalah perbedaan rata-rata hasil belajar dan protes. Untuk selanjutnya ada tabel Faraday simple correlation. Bisa kita lihat ini. Nah, nilai correlation sebesar 0,350 dengan nilai signifikansi sebesar 0,242. Karena nilai sig adalah 0,242 lebih besar 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara present dan protes. Yang terakhir ada tabel paired sample test. Rumus hipotesis yaitu HO sama dengan tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji Jawa tahun 2019. HA adalah HA sama dengan ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Pengumuman pengambilan keputusan, jika nilai SIG 2 Mentailer lebih kecil 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai SIG 2 Taylor lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel paired sample test yang ada di sini, ketahui nilai sigma 2 Mentailer adalah 0,002 lebih kecil dari 0,05 maka HA ditolak dan HO ditolak dan HA diterima, sehingga ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar dari mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Sekian uji paired sample test dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.